Saya petani milenial mengajak kita semua untuk menggunakan paket Bioazwar Teknologi, solusi cerdas petani masa kini. Saya bangga menjadi petani. Hai sobat-sobat Warta Rinjani, bersama saya Hubi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini kita berharap teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap ingat 3M, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Teman-teman, sebagian orang pengen sekali menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya adalah pengen menjadi orang yang berkualitas untuk dirinya dan keluarganya. Nah teman-teman, kita ada pemuda inspiratif yang bisa dikatakan pemuda inspiratif bagi saya dan bagi teman-teman nanti. Ini beliau ada kelebihan yang kita bisa cari dari beliau. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Lombok. Dan salah satunya juga beliau ini tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi dia ini adalah seorang aktivis, bisa dikatakan begitu. Nah teman-teman, kita akan ulik-ulik itu nanti bersama sahabat saya atau teman saya. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, teman-teman bisa intip nanti. Saya sapa dulu ya teman-teman. Selamat datang di podcast kita. Mas Ishak ya? Iya, Ishak. Okay. Terima kasih Mbak. Sebenarnya nama lengkapnya apa sih? Saya populernya di Ishak Baidowi, tapi nama formal tuh Ishak Badawi. Oh gitu. Jadi ada perbedaan sedikit. Oh gitu. Jadi dipanggil Ishak ya? Iya, dipanggil Ishak. Oke, kita salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak. Saya baru ketemu dengan Mas Ishak kali ini dan tidak pernah kita ketemu sebelumnya ya. Iya betul. Ya. Tapi ini akan menjadi salah satu podcast kita terspesial bagi saya karena baru kali ini saya podcast untuk anak muda yang inspiratif nih. Amin, amin. Ya, semoga bisa inilah. Ya, semoga teman-teman juga terinspirasi nanti ketika ada cerita-cerita yang inspiratif bagi kita dari Mas Ishak nanti ini. Ini Mas Ishak di mana nih? Ceritakan dulu nih profilnya dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Hubi dan teman-teman di luar sana. Jadi saya biasa dipanggil Ishak. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Hamzanwadi. Oke. Jadi baru semester 7. Bentar lagi masuk semester 8. Nah, ini teman-teman semester 7. Jadi kalau kalian ini pergi ke salah satu nih di Universitas Hamzanwadi di semester 7, Mas Ishak ada di situ. Terus Mas Ishak? Ya, jadi saya ngambil jurusan program studi teknik informatika. Oke. Dan selain aktif di kuliah, saya sekarang alhamdulillah dipercaya sebagai wakil presiden mahasiswa. Wow. Terus? Selain aktif di kampus dan di organisasi, saya juga sambil bekerja gitu ya. Karena kekurangan dan keterbatasan ekonomi terutama menjadi kendala, sehingga ya bisa dibilang terlambat juga nih kuliahnya. Oh, berapa tahun terlambatnya nih? Saya kan tamat SMK itu 2013 gitu Mbak ya. Tapi masuk kuliah 2017. Jadi cukup panjang lah perjalanannya. Gak apa-apa Mas Ishak, yang penting kan kuliah. Iya betul. Dan beri inspirasi untuk teman-teman kita. Lanjut di mana? Di semester 7 jurusan? Teknik informatika. Oke. Alamatnya di mana sih? Alamat saya di KTP sih dari Labuan Lombok gitu ya. Oh gitu. Labuan Lombok, desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgebaya, Lombok Timur. Tapi saya besar dan SD, SMP bahkan di Kabupaten Dompu. Oke. Kalau terkait dengan ini kuliahnya nih mahasiswa, berarti kalau mahasiswa sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Masih online? Di masa pandemi ini? Ya, alhamdulillah hampir 60-70% kita kuliahnya online nih dari semester 6 bahkan semester 6. Oh masih 7. Ya? Oke, tapi nggak masalah itu ya? Secara ini memang sedikit ada masalah karena kurang efektif gitu. Karena banyak kendala. Pertama dari sisi ya kendala kota gitu ya mahasiswa ini, kemudian kendala yang lain karena tidak bertatapan langsung dengan dosennya kayak gitu. Oke, itu kalau di akademis ya. Kalau kita lihat dari keseharian Mas Ishak ini dari segi akademis itu kan diceritakan tadi. Kemudian sukanya emang mengulik-ngulik ini teknik kali ya.
Ya bisa dibilang gitu karena dunia saya di situ. Oh gitu. Jadi kenapa sih ngambil jurusan itu, Mas? Oke, saya sedikit cerita nih ya. Jadi saya dari SD SMP itu bisa dibilang cukup pedalaman lokasi sekolah saya ini. Jadi saya dulu di Dompu itu SD di sana, kemudian SMP juga di Dompu dan dulu seingat saya di MTS itu ada nama mata pelajarannya TIK gitu ya, teknik informasi. Dunia teknologi lah. Tapi selama saya mempelajari mata pelajaran itu, saya nggak pernah lihat komputer di masa itu karena bisa dibilang sekolahnya sedikit tertinggal ya, karena ini pelosok. Jadi kita hanya melihat di buku paket bentuk komputer kayak gini, mouse kayak gini, monitor seperti ini. Jadi hanya membayangkan saja gitu. Oke, sejarahnya itu. Jadi ngambil jurusan teknik informatika. Sehingga saya bercita-cita ke depan kalau saya kuliah dan benar-benar dalam diri saya itu kayak harus banget nih untuk kuliah. Saya harus ngambil jurusan teknik informatika. Bagus banget teman-teman ya. Jadi itulah inspirasi nih. Pertama. Jadi salah satunya adalah sejarah sebelumnya. Jadi kalau ngambil jurusan ya sesuai dengan sejarah sebelumnya. Kira-kira nih selain itu dari akademis kita kan pasti teman-teman kita banyak backgroundnya di kampus ya. Selain di kampus nih apa aja di kegiatannya nih Mas Ishak? Saya akhir-akhir ini banyak disibukkan karena dari sebelum masuk kuliah saya alhamdulillah bisa dibilang banyak terjun juga di dunia kerja gitu ya. Saya tamat SMK 2013, kemudian setelah tamat SMK itu saya dulu hidup di Mataram 2 tahun. Dulu pernah kerja di toko fotokopi, di rental komputer, kemudian pernah juga di dunia jurnalis di majalah. Jadi dulu ada majalah Sakinah namanya, itu majalah nasional. Saya dipercaya untuk jadi perwakilan di NTB. Jangan-jangan jadi covernya juga nih? Enggak juga. Jadi itu dia cetak sekali sebulan, diluncurkan sekali sebulan. Dan waktu itu sebetulnya saya belum ada passion, belum ada background, belum pernah ikut pelatihan menulis dan sebagainya. Tapi Pimretnya bilang kayak memberikan kepercayaan penuh kepada saya gitu. Nggak apa-apa nulis aja, yang penting ada gitu. Nanti saya yang bantu perbaiki, kurang lebih kayak gitu. Gitu. Dari sanalah perjalanan saya mulai suka di dunia penulisan sampai sekarang. Wow, ini salah satu bakal jadi nominasi IC nanti ini masuk. Amin. Ikut ini nggak juara atau pelomba untuk IC gitu? Iya, saya ini jarang ikut lomba-lomba sebetulnya ya. Artinya rajin nulis nih kan, rajin nulis. Iya, kalau masalah nulis sering, terutama untuk di medsos. Ini sering banget saya, hampir setiap hari itu saya nulis untuk caption di medsos, bahkan panjang-panjang. Gitu. Bagus, itu salah satu cara sebenarnya. Jadi kalau pingin nulis ya nulis dulu di medsos. Iya, dan saya di akhir ini hampir 1 tahun terakhir lah ya, saya buat salah satu website tempat kayak menyalurkan tulisan-tulisan saya, karya-karya saya. Bisa dicek di pejuangmuda.com. Wow, apa Mas? Pejuangmuda.com. Ini salah satu nih. Jadi nanti buka medsos, cari pejuangmuda.com. Jadi ada slogannya. Apa Jadi nih? Slogannya itu bergerak, berbagi, dan menginspirasi. Bergerak, berbagi, dan menginspirasi. Jadi nanti anak-anak dibuka. muda itu harus banyak bergerak, kemudian berbagi juga, dan tentunya menginspirasi. Oh, itu maknanya? Iya. Oke. Nah, jelaskan lagi Bang. Jadi anak muda itu tidak hanya sebagai kalau bahasa kasar itu sebagai sampah masyarakat gitu kan, sering disebut kayak gitu. Tapi bagaimana kemudian anak-anak muda ini mampu memberikan kontribusi, khususnya untuk anak-anak di kampungnya misalkan ya, untuk desa, untuk daerah misalkan. Jadi sebisa mungkin kita anak-anak muda ini mampu memberikan kontribusi nyata gitu untuk masyarakat. Betul. Berbagi. Bagaimana nih berbagi? Ya berbaginya dari segi apa nih? Apa dari segi ilmunya, atau berbagi memang kita identik berbagi sesuatu yang bermakna untuk orang lain? Bagaimana? Iya betul, saya bisa dibilang banyak bergerak di 2 bidang. Pertama itu enak atau sering berbagi, suka berbagi apa yang saya bisa gitu. Kemudian kedua itu kayak lebih ke kayak gerakan sosial gitu ya. Jadi selama pandemi kemarin saya hampir bukan libur sih, kayak kuliah di rumah gitu selama 2 bulan. Jadi saya waktu itu pulang ke rumah ke Dompu, di tempat orang tua saya di Dompu sana, di Desa Doropeti. Itu kan pedalaman banget nih. Dan anak-anak itu banyak yang nikah dini. Ini cukup memprihatinkan bagi saya, dan itu yang membuat saya kemudian membangun taman baca.
Nah, jadi Taman Baca ini saya namakan Laskar Tambora. Dari sana saya mengeksplor diri dan berbagi ke anak-anak di sana untuk kemudian memberikan edukasi agar ke depan kita berharap tidak lagi pernikahan dini, kemudian adik-adik di sana juga banyak melanjutkan studi kayak gitu. Betul, itu salah satu cara untuk membuat anak-anak juga semakin sibuk, tidak hanya sibuk dengan medsos saja. Nah, sekarang banyak sekali anak-anak memang sangat sibuk dengan HP gitu, handphone ya. Tapi Mas Ishak sudah memulai dari itu untuk beri edukasi untuk anak-anak gitu ya. Tidak hanya untuk anak-anaknya juga, tapi kita juga buat gerakannya untuk orang tua. Jadi orang tua juga perlu diberikan pengetahuan bahwa nikah dini itu nggak bagus untuk keberlangsungan hidup anak-anak ini. Itu bukan akhir ya. Betul. Bukan akhir, tapi masih panjang sekali gitu. Karena yang terjadi di masyarakat di sana itu karena ini pedalamannya, karena pendidikan juga kurang. Jadi bukan hanya pernikahan dini yang terjadi, tapi ini perceraian dini juga banyak terjadi gitu. Sehingga keprihatinan ini menjadi kayak harus berbuat sesuatu. Oh betul. Nah kalau dari orang tua memang mengarahkan kuliah nggak sih ngambil jurusan itu? Iya, kalau orang tua bagaimana nih responnya ngelihat orang tua secara ekonomi sangat terbatas ya, tapi saya selalu meyakinkan orang tua bahwa kesuksesan itu tidak hanya milik orang-orang kaya yang punya uang dan sebagainya, tapi kita juga berhak untuk sukses gitu. Betul sekali. Tapi saya sempat nganggur ya. Jadi tamat 2013, kemudian masuk kuliah 2017. Jadi 2015, 2016 itu saya di rumah ikut bantu orang tua untuk nanam jagung, nanam tebu dan sebagainya. Dan hampir selama saya di sana tuh gagal panen, Pak. Bu. sorry. Jadi itu itu gagal panen. Itu ya sedih lah. Nah sebelumnya nih sebelum kuliah jenjang pendidikannya Mas Ishak di mana nih waktu SMK, waktu sebelum kuliah maksudnya di mana sekolahnya itu? Jadi saya lanjut di MTS Zainul Waton. Jadi itu di Dompu. Iya itu Nahdlatul Waton juga yang punya sekolah NW kayak. Terus di SMA-nya di mana? SMA baru pas SMA baru ke Lombok. Jadi saya di SMK Islam Terpadu Al-Madani di Mamben. Oh, di Mamben. Itu salah satu pondok pesantren yang saat ini bisa dibilang cukup dikenal lah di kalangan masyarakat karena banyak melahirkan hafiz. Oh, di Al-Madani? Iya, para penghafal Al-Quran. Oh, luar biasa. Berarti penghafal dong, Mas Ishak? Kalau saya belum, karena konsepnya baru muncul di akhir-akhir. Gitu. Dulu akan menuju ke situ. Ya, mudah-mudahan ada. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan teman-teman. Iya, jadi pas saya masuk di sana itu, saya termasuk angkatan yang pertama dulu, jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan. Jadi masuknya. Itu profilnya Mas Ishak sekolah di mana ya, teman-teman? Nah, sekarang di kampus nih, seharian kampus selain akademis, selain tugas-tugas kampus, apa ini yang di kegiatannya? Oke, baik. Jadi selain disibukkan oleh tugas-tugas akademik ya, perkuliahan, kemudian di organisasi, karena saya juga aktif di BEM. BEM ya? Ya, saya di BEM. Tugas-tugas buat acara gitu ya, kemudian menyampaikan aspirasi mahasiswa ke lembaga, bagaimana agar kemudian selama pandemi ini semua perkuliahan berjalan dengan lancar, hak-hak mahasiswa juga tercapai kayak gitu. Dan ya sambil bekerja sebagai penunjang nih untuk biaya kuliah kayak gitu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi selain kuliah, tapi tuntutan untuk mencari sesuatu juga di luar sana nggak masalah bagi Mas Ishak gitu. Iya, jadi begitu orang tua mengizinkan saya ke Lombok, jadi salah satu cara saya meyakinkan orang tua agar saya diizinkan ke Lombok dan melanjutkan studi itu, saya bilang ke orang tua, jadi Bapak nggak usah pikirin biaya kuliah saya pikirin diri sendiri. Jadi saya bilang sampai seperti itu sambil nangis-nangis soalnya ini sama bapak saya. Jadi selama ini yang biaya siapa, Mas Ishak? Ya biaya sendiri gitu. Wow. Jadi saya sambil kuliah sambil bekerja. Jadi apapun. Luar biasa bangga sekali orang tua. Ya semoga bisa membanggakan orang tua dan tentunya bisa memberikan kemudahan juga untuk adik-adik saya sehingga dia juga bisa melanjutkan kuliah. Anak yang pertama? Iya, saya anak yang pertama. Saudara berapa maksudnya? Saya ada 4 bersaudara, adik saya perempuan semua. Oh, perempuan. Itu yang membuat alasan saya juga untuk kuat harus kuliah kayak gitu. Alhamdulillah ya. Jadi ini berhasil sekali orang tua ya. Jadi mendidik Mas Ishak yang bisa kuliah kemudian lebih mandiri dari orang tua. Ya, artinya bisa mandiri gitu. Nah, terkait dengan itu
kita ketahui bahwa teman-teman Mas Ishak ini selain di kuliah, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan kampus yang di BEM gitu ya. Beliau ini adalah salah satu apa tuh Mas? PR Ambassador NTB Gemilang. Nih, diceritakan ke teman-teman dulu apa sih PR Ambassador NTB Gemilang ini? Iya, jadi PR Ambassador NTB Gemilang ini adalah salah satu program dari pemerintah Provinsi NTB yang dimana menampung atau mencari anak-anak muda yang punya bakat, khususnya untuk membantu pemerintah menggaungkan program unggulan NTB Gemilang gitu. Jadi yang ikut PR Ambassador itu ternyata ini tahun kedua ya diselenggarakan. Saya ikut di yang kedua ini di tahun 2020. Jadi ternyata yang ikut itu tidak hanya mahasiswa yang kuliah di NTB gitu, tapi ternyata banyak juga yang udah selesai kuliah bahkan dari berbagai universitas di Indonesia. Berapa orang mahasiswa yang masuk di si Ambassador tuh? Ada 10 orang. 10 jadi orang. Yang masuk 10 besar itu. Dan itu macam-macam nih daerahnya. Dari? Betul. Jadi saya lanjut lagi yang tadi. Jadi dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, tapi putra-putri NTB itu boleh ikut pemilihan PR Ambassador NTB Gemilang gitu. Jadi kemarin tuh saya ikut seleksi itu cukup bisa dibilang nggak percaya diri gitu. Karena itu diminta atau Mas Ishak yang punya inisiatif untuk? Saya inisiatif sendiri untuk ikut karena saya melihat akan banyak dapat teman baru, pengalaman baru, kemudian jaringan baru, sehingga di sesi terakhir, hari-hari terakhir, detik-detik terakhir tuh saya kayak beranikan diri, Bismillah gitu, ikut daftar. Ternyata? Alhamdulillah dimudahkan gitu ya. Karena melihat ternyata yang ikut itu alumni Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian tapi masih putra NTB. Iya, putra-putri NTB. Jadi ternyata anak-anak NTB juga sangat luar biasa ya. Kita patut berbangga menjadi putra NTB yang ke depan justru banyak peluang nih. Terutama ada MotoGP, kemudian pariwisata NTB juga sangat luar biasa. Banyak sekali yang akan menjadi peluang putra NTB untuk lebih menasional begitu, untuk lebih mengenalkan NTB khususnya. Karena PR itu Ambassador itu memang khusus untuk mempromosikan NTB. Iya. Nah, selain itu, ini dari beberapa jadi Ambassador nih, selain kegiatan-kegiatan Ambassador, artinya Mas Ishak ini kan berarti orang sibuk gitu. Iya, nggak sibuk banget sih. Dengan kriteria, artinya dengan profesi seperti itu, Ambassador itu pasti ada kenal-kenal dengan, apalagi dekat dengan orang yang nomor 1 di NTB begitu. Alhamdulillah di sejak masuk 10 besar menjadi PR Ambassador, kemudian setelah dikukuhkan dan sebagainya, alhamdulillah ya sering ketemu sama beliau-beliau ya, orang nomor 1 di NTB. Diminta apa aja? Ya, setiap ada agenda Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur itu kita diminta untuk mendampingi, kemudian membantu gaungkan program unggulan NTB Gemilang melalui medsos yang kita punya atau passion yang kita punya. Bisa sosialisasi juga secara offline ya. Jadi karena masih dalam masa pandemi ya. Betul. Jadi medsos saya bisa dibilang ya salah satu fungsinya adalah membantu gaungkan program NTB Gemilang seperti industrialisasi, kemudian zero waste. Kemudian sejak menjadi PR Ambassador ini, saya tugas-tugas kuliah saya hampir itu membahas tentang selalu saya kaitkan dengan program unggulan NTB Gemilang karena saya di teknik informatika begitu ya. Jadi banyak juga terobosan-terobosan dari sisi teknologi pemerintah provinsi itu yang diinovasikan. Salah satunya ada NTB Care misalkan ya. NTB Care itu berfungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat yang punya keluhan, ada yang sakit, ada yang jalan rusak dan sebagainya, bisa disampaikan melalui aplikasi itu. Oh, ada. Jadi pemerintah provinsi secara cepat merespon dan menyelesaikan masalah tersebut. Oh, itu salah satu kegiatan yang ada di PR itu. Iya. Nah, selain itu ada nggak yang artinya untuk untuk sosial gitu? Ya, artinya kita kan apalagi kemarin ada beberapa bencana kita ya di Lombok ini. Ada nggak kegiatan seperti itu? Jadi kemarin untuk yang gerakan sosial ya, kita sempat juga bersih-bersih pantai. Nah, sedangkan untuk bencana di akhir-akhir akhir-akhir bulan ini banyak sekali ya di Indonesia, dan kita sangat bisa dibilang turut berduka, dan semoga ke depan Indonesia semakin tahan bencana gitu ya. Dan
program terbaru dari PR ini memang sedang membuat salah satu proyeknya ini galang donasi. Galang donasi. Ini masih dalam proses ini, Pak. Oke. Itu sudah lumayan sibuk gitu. Artinya ada beberapa program-program di PR Ambassador itu Mas Ishak 90% ikuti gitu ya. Selain kampus. Nah, untuk membagi itu Mas Ishak, karena kan butuh manajemen waktu. Betul. Ada kuliah, kemudian belum bekerja, terus ada juga di organisasi juga. Betul. Kemudian belum di PR Ambassador. Membagi waktu bagaimana? Manajemen waktunya bagaimana sih? Iya, jadi kita bekerja itu skala prioritas, Mbak ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dimana itu bisa didelegasikan ya, karena di setiap ini kita ada tim. Misalkan saya di BEM Universitas Hamsanwadi, ada pekerjaan tertentu yang kemudian itu bisa didelegasikan oleh menteri-menteri, misalkan ya oleh staf BEM kayak gitu. Nah, jika memang tidak ada, memang harus saya yang hadir gitu. Nah, itu kan artinya skala prioritas. Betul. Jadi begitu juga di pekerjaan, kemudian di PR Ambassador gitu ya, kita ada tim dan bagaimana kita mampu menggerakkan tim ini sebetulnya. Tapi nggak masalah dengan perkuliahan, artinya kan tugas-tugas kuliah memang sangat menyita waktu gitu. Ada apalagi sekarang nggak bisa online saja gitu. Tugas-tugas itu loh. Iya betul. Jadi disinilah kita harus berani berkorban. Jadi mengorbankan waktu main-main kita untuk mengerjakan tugas, mengorbankan waktu kumpul-kumpul kita bersama teman-teman kelas, terutama ya sering sekali ada, ayo diajak liburan, diajak makan-makan dan sebagainya, dan kita korbankan itu. Di off dulu, betul. Untuk melaksanakan tugas-tugas kita yang ada, karena itu ya bisa dibilang prioritas kita untuk masa depan kita dan untuk kepentingan pribadi dan mungkin kepentingan untuk orang tua juga. Ya. Jadi tetap sekalipun Mas Ishak punya program atau kegiatan-kegiatan yang banyak di luar sana, tapi tetap skala prioritasnya adalah memang akademis. Sekalipun memang akan membagi-bagi waktu, nggak masalah. Dari orang tua bagaimana nih dengar berita kalau anaknya nih putra kesayangan dapat PR, menjadi PR Ambassador. Bahagia nggak sih? Jadi orang terkenal dong. Iya, salah satunya. Bisa bilang begitu ya. Karena ternyata banyak juga undangan-undangan untuk salah satunya kayak begini, diundang podcast. Jadi teman-teman PR yang 10 itu sering diundang podcast, bantu gaungkan juga program-program ITB Gemilang melalui acara-acara seperti ini gitu. Bahagia kan? Ya, alhamdulillah kebetulan waktu itu pas pemilihan terakhir malam puncak itu orang tua hadir, dan adik saya juga hadir, dan orang tua mungkin ya bisa dibilang cerita-cerita ke masyarakat ya. Jadi masyarakat sekitar juga semakin semangat untuk menyekolahkan anaknya, terutama karena rata-rata di kampung itu, di Dompu, di tempat orang tua itu sampai saat ini ya bisa dibilang belum ada yang lanjut kuliah gitu. Oh iya, jadi bangga juga, satu kebanggaan bagi orang tua ya. Jadi kalau anaknya memang ada kelebihan yang ada pada dirinya kemudian dilihat oleh masyarakat di sekitarnya, juga itu kebanggaan bagi orang tua gitu. Betul. Nah, ini saya tanya kembali nih orang tua nih. Ini kalau bahas orang tua memang luar biasa. Sering mau sedih nih kalau bahas orang tua. Iya, apa-apa juga ini berbagi dengan teman-teman Warta. Jadi orang tua ini memang apa sih cita-citanya untuk Mas Ishak ini, pernah cerita nggak sih dia? Artinya keinginan, saya pingin anak saya itu nanti jadi seorang apa gitu, orang terkenal atau guru gitu, atau gimana sih, gimana? Jadi waktu saya SD dulu saya selalu ingat kata-kata orang tua. Jadi besok kalau kamu besar kamu jadi dosen kayak gitu. Kamu harus jadi dosen. Jadi saya kurang tahu juga orang tua ini dengar dari mana. Jadi dosen itu dibilang dibagi dua. Ada dosen kilat, ada dosen terbang. Saya nggak paham maksudnya apa gitu. Tapi orang tua bilang dosen kilat ini gajinya banyak gitu. Tapi kalau dosen terbang ini lebih sedikit gitu. Saya kurang tahu juga orang tua dengar dari mana itu. Tapi cukup menarik bagi saya gitu. Iya, kali aja berpikiran orang tua itu mungkin karena terlalu banyak di pesawat kali ya. Jadi, juga kali. Tapi yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan orang tua, jadi kalau misalkan dosen kilat itu katanya itu ngajarnya dari negara satu ke negara yang lain kayak gitu. Jadi mobilitasnya tinggi kayak gitu. Nah, sedangkan dosen terbang ini kurang lebih kayak ya cukup di Indonesia saja. Itu yang saya simpulkan. Itu yang tapi betul. Begitu masuk di dunia perkuliahan saya seperti
kayak ada lucu-lucunya gitu, apa yang disampaikan oleh orang tua saya di masa kecil itu. Tapi itu menjadi penyemangat saya justru. Oh iya betul. Jadi sebenarnya orang tua juga pingin ngelihat anaknya sekalipun jauh dari orang tua, tapi tetap dalam pantauan mereka begitu. Apalagi Mas Ishak juga punya prestasi yang luar biasa di sini, gitu. Nah kembali dengan itu nih. Jadi orang tua Mas Ishak ini kan jauh dari Mas Ishak nih. Ya. Pastinya anak yang pertama, putra lagi gitu, satu-satunya jauh dari orang tua, nggak setiap hari bantu orang tua. Ada rasa kehilangan, kok anak saya di situ nggak ada yang bantu. Gimana sih itu? Kayak kan orang tua juga kerja ya. Iya betul. Ya, bagaimana itu? Iya, jadi setiap kali nelpon ya orang tua bilang, ayo kapan pulang, bantu tanam jagung, bantu panen, bantu ini, gitu. sering itu. Masih begitu ya? Sambil main-main lah ya. Tapi di sisi yang lain orang tua juga bilang bahwa tetap fokus gapai cita-cita, apa yang kamu inginkan, gapai itu dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara-cara yang baik, karena sesuatu yang baik, jadi walaupun niat kita baik, cita-cita kita baik, tapi kalau caranya nggak baik ini justru banyak rintangan ke depan. Ya, itu salah satu alasan kenapa saya juga kayak harus nunggu restu orang tua baru kemudian melanjutkan studi. Bisa saja di tahun 2014 atau 2015 tuh saya lanjut studi ya tanpa restu orang tua, mungkin saya kabur aja dari rumah kemudian lanjut studi, itu bisa saja terjadi. Tapi saya berpikir panjang bahwa sesuatu yang tidak mendapatkan restu orang tua ke depan tuh akan banyak ya bisa dibilang celaka, hambatan lah, gitu. Ya. Banyak hambatan yang akan didapat. Dan alhamdulillah saya bisa rasakan sekarang banyak kemudahan lah ya. Jadi saya bilang ke orang tua, meyakinkan orang tua seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa Bapak nggak perlu pikirkan biaya kuliah saya akan pikirkan diri sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Dan karena orang tua mungkin benar-benar tulus ngasih restu kepada anaknya, kemudian sekarang saya kayak bener-bener plong gitu, diberikan kemudahan, bisa bayar SPP, bahkan bisa bantu belanja untuk adik saya di pondok juga, untuk biaya bolak-balik, ya lumayan lah, alhamdulillah, selalu ada rezeki dan kemudahan. Oke, Mas Ishak, kembali ke kampus nih. Jadi kampus itu kan selain akademis nih, kesibukan dengan tugas-tugas kampus, kemudian tugas-tugas yang lain lah di BEM yang tadi saya tanya nih. Apa nih program-program baru dari BEM kita di sini nih? Ya, bisa diceritakan nih. Saya bocorkan sedikit ya, nggak banyak-banyak, soalnya nanti takutnya bahaya ini. Kenapa? Nanti di copy paste sama yang lain. Sekarang banyak plagiat di luar sana ya. Oh takut juga. Tapi nggak masalah juga. Jadi kenapa enggak? Tapi karena ini sudah progres, sudah mau berjalan, jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, nggak masalah. Jadi tapi bagus juga sih kalau misalkan ide-ide bagus tuh di plagiat ya. Iya benar. Jadi mengawali itu memang penting itu. Betul. Bagus itu sekarang nih dibuka aja. Jadi yang terbaru kita itu buat program namanya 100 Content Creator Hamzan Wadi. Kita melihat di masa pandemi ini ternyata banyak mahasiswa itu yang punya bakat mau jadi YouTuber dan suka nulis. Jadi secara diam-diam mereka juga kayak latihan buat video, lihat tutorial di YouTube dan sebagainya. Dan ini menurut saya peluang yang sangat besar untuk kemudian kita bantu mereka nanti hadirkan narasumber-narasumber yang paten, yang kompeten di bidang itu untuk membantu wujudkan cita-cita mereka. Ini salah satu program luar biasa. Jadi untuk menggait juga untuk mahasiswa baru nih. Ternyata di Universitas Hamzan Wadi punya program BEM seperti itu. Ya, jadi nanti mereka dikasih 3 poin, sebetulnya 3 poin penting yang akan mereka diberikan pelatihan. Pertama itu pelatihan jurnalistik. Jadi dilatih bagaimana agar bisa menulis, membuat berita, membuat isi dan sebagainya. Kemudian kedua itu pelatihan cek fakta. Jadi pelatihan cek fakta ini penting kemudian karena apalagi sekarang nih pas lagi bahas-bahas vaksin itu kan banyak sekali video-video viral beredar ke masyarakat tuh yang dipercaya vaksin tuh justru bikin sakit dan banyak inilah hal-hal berita negatif yang justru itu hoax tapi dipercaya oleh masyarakat bahwa itu benar. Nah, ini penting untuk diketahui oleh masyarakat khususnya mahasiswa terutama ya bagaimana mengetahui berita itu hoax atau benar gitu. Jadi pelatihan cek fakta ini penting. Kemudian terakhir akan diberikan pelatihan editing video, buat desain, buat konten kira-kira seperti apa. Nah itu yang program itu yang terakhir nih, yang ketiga mengedit video itu penting sekali. Jadi kenapa enggak mahasiswa juga butuh kreativitas yang tinggi seperti itu. Iya betul. Tapi dia ini masuk. Ini untuk semua yang ada di Universitas Hamzan Wadi. 100 orang terpilih. Oh dipilih. Nggak semua bisa ikut nanti ini. Oh gitu. Ya, jadi ada
pemilihan gitu ya, ada daftar begitu. Betul, yang kita lihat punya potensi dan tentunya punya niat sungguh-sungguh untuk mau ikut di kelas ini. Sudah mulai? Dalam progres. Insya Allah sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya, dan 100 mahasiswa ini ke depan kita sebar untuk memberikan edukasi dan literasi digital kepada sekolah-sekolah yang ada di Lombok Timur khususnya, dan memberikan pengetahuan lah kepada masyarakat luas agar nggak semua termakan oleh hoax, semua mengkonsumsi berita hoax, sehingga mereka juga selalu berpikir negatif. Oke, itu bagus programnya. Jadi tunggu aja gitu untuk mahasiswa bisa diinformasikan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk di Universitas Hamzanwadi bisa ikuti program ini. Iya betul. Jadi sekarang karena lagi masa ini ya, dibuka pendaftaran mahasiswa baru. Jadi sedang dibuka nih. Iya, dalam proses nih. Jadi teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang baru lulus SMA itu ya, kalau mau masuk kuliah, jadi Universitas Hamzanwadi ini menjadi salah satu pilihan gitu ya. Salah satu pilihan di sisi yang lain karena dia dekat, tapi juga punya daya saing ya. Insyaallah punya daya saing yang bisa dan mampu berkompetisi di tingkat nasional. Oke, Mas Ishak, ini terkait dengan semua yang dikisahkan nih Mas Ishak dari awal sampai akhir. Apa sih harapannya Mas Ishak ke depan? Apakah sesuatu hal yang artinya bermakna untuk Mas Ishak dan keluarga gitu? Iya, ke depan saya berharap apa yang sudah saya mulai gitu ya, terutama tadi tentang taman baca yang saya bangun di rumah ini, ke depan mampu memberikan kontribusi besar untuk masyarakat di pelosok terutama, karena di sana untuk akses jalannya aja susah, sinyal aja bikin mikir masuk sana. Jadi ini menjadi tantangan saya ke depan ketika selesai kuliah, bagaimana memberikan edukasi dan memberikan ruang kepada anak-anak di sana itu untuk bisa melanjutkan studi kayak gitu. Kemudian saya ingin sedikit berpesan untuk diri saya pribadi khususnya dan kepada anak-anak muda di luar sana bahwa jangan takut untuk bermimpi. Jadi kata-kata mimpi ini sering sekali kayak menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Namanya juga impian, mimpi kayak gitu. Jadi sering sekali itu menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak masuk akal untuk dicapai dan sebagainya. Tapi justru orang-orang yang percaya terhadap kekuatan mimpi, justru itu menjadi sesuatu yang mampu menggerakkan dia untuk menggapai apa yang dia inginkan. Jadi semakin besar mimpi kita, semakin besar target kita, semakin besar ikhtiar yang kita lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman mimpinya ya hanya sekedar agar bisa kuliah, agar bisa menjadi PNS, atau hanya sekedar sebagai agar sekedar diterima di masyarakat, itu ya semakin sedikit ikhtiar yang kemudian dilakukan gitu. Tapi begitu dia punya impian besar, punya cita-cita besar, ya semakin giat untuk menggapai apa yang diinginkan. Oke, itu harapannya Mas Ishak ya. Untuk keluarga bagaimana? Ya, untuk keluarga mungkin agar tetap didoakan ya, karena doa keluarga ini menjadi bekal yang sangat berarti untuk memudahkan jalan kita begitu. Oke, itu harapannya Mas Ishak ke depan. Betul. Semoga terwujud apa yang diharapkan, dan pastinya ketika Mas Ishak mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian berapa kegiatan yang dilakukan di sini, pasti akan kembali ke kampung halaman. Ya pasti membangun kampung halaman. Ya teman-teman Warta Rinjani, ini sudah lama kita diceritakan nih kisahnya, dari profilnya, kemudian apa yang dikerjakan, apa yang program-program kampusnya, apa yang dilakukan di luar sana. Ini menjadi inspirasi kita bersama teman-teman. Jadi kenapa enggak seorang anak buruh tani menjadi orang yang sukses di luar sana. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.